kuasa hukum Bambang Tri mencabut gugatan terhadap Presiden Jokowi terkait ijazah palsu. Tentu banyak orang terkejut atas pencabutan gugatan ini. Sebagian akan kecewa dan sebagian lagi akan tertawa terbahak-bahak. Sebab masalah ini sudah menjadi top issue di masyarakat selain kasus Sambo. Inilah ibarat satu koin dengan dua sisi yang berbeda. Topiknya yaitu menggugat penguasa. Di satu sisi menggugat polisi, yang mana kasus ini dipegang oleh Kamarudin Simanjuntak, dan di sisi yang lain menggugat presiden, yang mana kasus ini dipegang oleh Egy Sujana dan Kozinudin. Dari kedua kasus menggugat penguasa ini, kita melihat Kamarudin Simanjuntak mendapatkan kemenangan manis, sedangkan pihak Egy Sujana justru menjadi antitesis. So, kedua topik ini adalah isu terhangat yang dibahas oleh warganet. Itu bisa kita lihat di TikTok, Facebook, maupun sosmed lainnya. Berdasarkan rilis dari tim advokat Bambang Tri, pencabutan gugatan ini bukan atas kehendak Bambang Tri selaku penggugat, melainkan kuasa hukumnya. Sebab Bambang Tri sendiri telah menjadi martir atas keyakinannya bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah palsu. Jadi dia tidak akan mungkin mundur. So, sebelum kita melihat logika hukum dari tim advokat Bambang Tri, mengapa mereka sampai mencabut gugatan, kita akan mengilas balik sedikit poin utama mengapa Bambang Tri sampai nekat mengajukan gugatan ini ke pengadilan. Poin utama dari Bambang Tri mengapa dia sampai mengorbankan dirinya untuk menggugat penguasa adalah sebab dia berkeyakinan bahwa rakyat Indonesia akan lebih baik jika Jokowi dinyatakan tidak sah sebagai presiden. Efeknya, selain Jokowi diimpeach oleh MPR, dan yang lebih besar lagi adalah semua surat-surat yang pernah ditandatangani Jokowi akan menjadi tidak sah atau batal. Dalam hal ini yang paling mencengangkan adalah semua hutang atau pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, yang mana hutang-hutang itu rakyatlah yang harus membayarnya. Maka jika Jokowi dinyatakan tidak sah sebagai presiden, maka hutang-hutang itu tidak lagi menjadi tanggung jawab negara, tetapi menjadi tanggung jawab Jokowi sebagai pribadi. Wow. Mari kita lihat berapa besar hutang negara selama Jokowi menjabat sebagai presiden. Hutang Indonesia sebelum Jokowi menjadi presiden adalah lebih kurang 1.800 triliun. Sedangkan saat ini hutang pemerintah setelah Jokowi menjadi presiden itu lebih kurang 6.700 triliun. Itu masih belum dihitung dengan hutang BUMN. Lucu bukan? Hutang pemerintah dibedakan dengan hutang BUMN. Padahal jika BUMN tidak sanggup membayar, ya kas negara juga yang akan membayarnya. Jadi jika ditotal hutang pemerintah plus hutang BUMN, maka total hutang saat ini lebih kurang adalah 10.000 triliun. Pertanyaannya, siapa yang akan membayar hutang itu semua? Jawabannya adalah rakyat. Jadi jika Jokowi dinyatakan tidak sah sebagai presiden, maka hutang yang harus ditanggung rakyat hanya tinggal 1.800 atau lebih kurang 2.000 triliun saja. Tentu ini akan menjadi nafas segar bagi negara, dalam hal ini rakyat, di mana dana kesejahteraan dan kesehatan rakyat akan dipulihkan kembali. Harga BBM akan turun, listrik akan turun, gas akan turun, pajak akan turun, sembako akan turun, dan semua harga-harga akan turun. Jadi itulah buah besar yang akan dinikmati rakyat jikalau gugatan Bambang Tri sampai menang. Kita sedang berada di dalam tepi jurang kehancuran sebagai bangsa dan negara. Ini bukan untuk kepentingan saya sendiri. Ini adalah kepentingan seluruh bangsa ini. Berarti utang-utang yang ditandatangani pemerintah ini kepada pihak-pihak lain selama di dalam masa kepresiden Pak Jokowi tidak sah. Itu artinya kalau kita bisa buktikan itu, kita bisa membebaskan anak cucu kita dari beban utang itu. Orang yang berada di pojok desa yang jauh dari jalan tol itu nggak tahu urusannya apa-apa dengan jalan tol, tidak pernah mengambil keuntungan apapun dari keberadaan jalan tol, tiba-tiba dia dan anak cucunya menanggung utang untuk yang dipakai untuk membangun jalan tol itu. Benar saja sudah salah secara paradigma, apalagi ditandatangani oleh orang yang tidak sah untuk menandatangani itu. So, sekarang kita akan melihat mengapa tim advokat atau kuasa hukum mencabut gugatan ini. Alasan mereka pertama adalah Presiden Jokowi tidak mau hadir. Kita semua sama-sama mengetahui kasus itu. Tetapi alasan kedua adalah mereka tidak bisa menghadirkan Bambang Tri karena sudah ditahan oleh Bareskrim.
Padahal beliau adalah prinsipal yang menguasai seluk-beluk kasus ini sekaligus pembuktian data-datanya. Sehingga jika kasus ini dilanjutkan sementara prinsipalnya tidak bisa dihadirkan, ada kemungkinan besar pihak Bambang Tri atau lebih tepatnya kuasa hukumnya akan kalah mutlak. Sehingga kasus ijazah palsu Jokowi ini akan dinyatakan terpatahkan secara inkrah oleh pengadilan. So, bagaimana tanggapan Anda? Apakah pilihan yang diambil oleh kuasa hukum Bambang Tri adalah sebuah strategi untuk menahan serangan sampai waktu yang tepat tiba, atau lebih tepatnya ketika Jokowi tidak seberkuasa saat ini lagi? Berikan tanggapan Anda. Dan jangan lupa like and subscribe.